Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati-fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan membaca dari kitab Sittatul Mawadhi' minas Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, pada malam ini kita akan masuk di sesi yang ke-12 dari pembahasan buku ini. Baik, kita sekarang masuk di tempat yang kelima dari pelajaran akidah seputar sirah ini, tentang kisah hijrah. Di pelajaran keempat sudah kita terangkan dari kisah Abu Thalib. Banyak pelajaran-pelajaran yang diambil situ ya, sudah kita terangkan dari uraian penulis rahimahullah ta'ala. Dan pokok-pokok pembahasan sudah kita uraikan di diktat ya. Ya, di diktatnya di halaman 71 ya. Tapi di kisah Abu Thalib sudah diterangkan dari pelajaran yang pokok di situ, bahwasanya tidaklah cukup seorang itu dia mengetahui Islam itu benar, dia membela agama Islam, mencela kesyirikan dan kaum musyrikin, ya itu tidak cukup ya. Tapi dia harus masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Perhatikan Abu Thalib yang sudah kita terangkan ya, dari kisahnya. Nah, diakui tauhid, dianjurkan manusia masuk Islam, dia bodohi akal-akal kaum musyrikin, dia cinta orang-orang masuk Islam dan melepaskan kesyirikan. Kemudian dia curahkan umur, harta, anak dan keluarganya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia sabarkan Nabi di atas kesusahan dalam berdakwah, dan permusuhan yang sangat mendalam dari kaum musyrikin. Ini Abu Thalib ya, sudah diterangkan. Bersamaan dengan apa yang dia lakukan itu, Abu Thalib ini bukanlah seorang apa? Muslim. Karena dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi kebaikan-kebaikan orang-orang kafir itu tidak cukup ya, tidak ada manfaatnya sepanjang mereka bukanlah Muslim. Kalau sekadar baik Abu Thalib, ya banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, yang sudah diterangkan tadi kan. Tapi kebaikan-kebaikan yang banyak itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, itu pelajaran yang dipetik yang pokok dari tempat yang keempat. Dan di sini juga ada pelajaran yang lain dari kisah Abu Thalib, penjelasan tentang keutamaan Islam. Ya, penjelasan tentang keutamaan Islam. Jadi Islam ini dari sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datang pada hari kiamat dan dia bukan muslim, maka tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan dari amalan yang mereka perbuat, orang-orang kafir itu, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya Abu Talib ini yang sudah diterangkan. Dan kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita sifat yang hendaknya dijauhi ya oleh seorang muslim dan muslimah, dari kecenderungan kepada dunia. Nah, perhatikan di antara sebab terhalangnya Abu Talib masuk Islam itu banyak sebab ya diterangkan. Tapi Syekh terangkan di sini di antaranya karena khawatir celaan pada ayahnya, pada kakeknya dan para leluhur mereka. Dipahami ya? Ini kan perkara-perkara dunia. Kadang dunia itu kalau sudah mendominasi ya dan masuk ke hati seorang, maka dia akan menghalangi seorang itu dari hidayah ya, dari hidayah. Para sahabat itu ada yang diberi dunia, tapi dunia itu tidak masuk ke hati mereka, hanya di tangan saja ya. Itu dipegang ya dari prinsip kehidupan dunia itu. Karena ketika masuk di hati, maka dunia ini akan menghalangi berbagai macam ketaatan, termasuk hidayah di sini. Ini sudah ada contohnya dari Abu Talib. Dipahami ya? Baik. Nah, kemudian juga dari pelajaran yang kita ambil dari kisah Abu Talib ini juga tentang masalah kebanggaan kepada nasab ya, yang masih besar dalam diri Abu Talib ini. Ayahnya itu kan Abdul Muttalib, itu orang bangsawan. Mungkin pula kakeknya Hashim ya, dari orang-orang besar di tengah suku Quraisy ya. Berbangga-bangga dalam masalah nasab ini dari perangai jahiliyah, dari perangai sifat orang-orang jahiliyah ya, itu ditinggalkan ya dalam kehidupan. Nah, kadang kalau di masa sekarang itu masih terbawa ini sifat-sifat seperti ini. Kalau di sini mungkin dia anaknya apa? Kalau rambutan, anaknya Ode, gitu kan? Itu bangga sekali. Itu sifat jahiliyah. Ya. Mungkin kalau di Bugis sana anaknya Andi, gitu kan? Kalau di Makassar anaknya apa? Itu ada semua. Di Jawa juga begitu. Kapan dia berbangga-bangga dalam masalah itu dari hal yang diharamkan. Ya, dari perangai sifat-sifat jahiliyah. Dan itu kadang bisa menghalangi seorang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya Abu Talib ini. Ya. Dipahami ya? Baik. Kemudian dari pelajaran juga yang dipetik dari kisah Abu Talib ini juga, nah, diterangkan bahwasanya seorang yang mati dalam keadaan kafir itu hukumnya haram bagi kaum muslimin mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Perhatikan Abu Talib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Nabi SAW memohon ampun kepada Allah untuk pamannya ini. Tapi turun ayat menegur Nabi. Ya. Sudah kita baca ayatnya di surah At-Taubah kan? Agar jangan memohon ampunkan orang-orang yang meninggal di atas apa? Kesyirikan, kekafiran. Iya, itu jelas sekali. Paham ya? Kapan dia mati dalam keadaan kafir, maka hukumnya neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Tidak ada keraguan. Tidak ada apa? Keraguan. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, dibedakan ya. Kalau misalnya didoakan orang kafir,
dan orang kafir itu masih hidup, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau dia sudah apa? Meninggal. Kalau dia masih hidup, tidak ada masalah doakan kebaikan agar dia dapat hidayah misalnya. Jelas ya? Nabi SAW pernah mendoakan kaumnya. Ya, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka dari kaum yang tidak mengetahui. Ini masih hidup, mereka kafir, didoakan tidak ada masalah. Itu dibedakan ya hukum dalam masalah ini. Dan kemudian di akhir dari kisah yang keempat ini diterangkan kepada kita dari bantahan Syekh ya kepada orang-orang yang hidup di masanya, yang dikenal oleh manusia di situ dari orang yang beragama, lahirnya dia cinta kepada kaum muslimin, ya. Tapi tidak tampak dari dirinya yaitu pertolongan kepada agama Allah, ya, baik berupa tenaga ataupun harta, dan tidak tampak dari dirinya. Maka ini orang yang dihukumi oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah itu semisal dengan Abu Thalib, semisal dengan Abu Thalib, orang yang kafir, ya. Yang tidak cukup ya hanya mengenal dari keutamaan Islam yang sudah diterangkan tadi di poin yang kedua itu, sampai dia bersyahadat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berlepas dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Kemudian dari pelajaran juga di diktat sudah diterangkan juga adanya uzur-uzur dari Abu Thalib itu, dan itu tidak ada manfaatnya. Ya. Tatkala dia bukan seorang apa? Muslim. Ini sudah diterangkan tadi ya. Alasannya kan banyak sekali Abu Thalib. Ya, sudah kita terangkan. Itu tidak ada manfaat. Ya. Kemudian di masalah yang keempat tadi sudah diterangkan ya tentang sesatnya orang-orang yang menampakkan cinta kepada kaum muslimin tapi tidak tampak darinya pertolongan kepada agama Allah. Ya. Dan dia tidak punya udzur-udzur, alasan-alasan seperti yang ada pada Abu Thalib. Seperti yang ada pada Abu Thalib. Dan sekarang kita masuk di tempat yang kelima. Ya. Tapi kata Syekh rahimahullah taala, al-mawdi al-khamis, Qissatul Hijrah. Wa fiha min al-fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Kata beliau, al-mawdi al-khamis, tempat yang kelima. Ya, pelajaran yang kelima dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kisah tentang hijrah. Dan padanya ada faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang membacanya. Nah, ini kisah yang lain lagi ya, seputar hijrah. Ya, apa itu hijrah? Hijrah itu secara bahasa dia bermakna meninggalkan. Ya. Bermakna apa? Meninggalkan. Itu diterangkan di surah Al-Mudaththir ya. Ya. Di ayat yang ke-5 kata Allah Subhanahu wa taala, "War-rujza fahjur." Dan ar-rujz yaitu berhala, fahjur, maka hijrailah dia. Maksudnya tinggalkanlah. Itu ya. Itu makna hijrah secara bahasa. Nah, adapun secara istilah hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada hijrah yang bermakna umum, ada hijrah yang bermakna khusus. Ya, ada hijrah umum, ada hijrah khusus. Ya. Ayat-ayat dan hadis yang berbicara masalah hijrah itu artinya hijrah yang bermakna khusus. Hijrah yang bermakna apa? Khusus.
itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, ya, untuk menegakkan agama. Nah, ini hijrah yang bermakna apa ini? Khusus. Adapun hijrah yang bermakna umum, ya, itu diterangkan dalam hadis, ya, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Nah, di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Ya. Orang yang berhijrah itu adalah siapa saja yang menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah darinya. Ini hadis hijrah yang bermakna umum. Ya. Jadi segala apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu juga dari mana hijrah? Dari mana apa? Hijrah. Ya. Ini kalimat hijrah ini kan sekarang sudah sering diucapkan, ya. Ada istilah-istilah anak-anak muda kan? Dia sudah hijrah. Ya. Ada pemuda hijrah. Apa itu arti hijrah? Ya, yang kayak tadi, kalau dia paham arti hijrah secara umum, misalnya kayak tadi, dia tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah menuju kepada ketaatan. Itu yang dikatakan apa? Hijrah. Jadi itu definisi hijrah, ya. Ada hijrah bermakna umum, ada hijrah bermakna apa? Khusus. Ayat-ayat dan hadis yang berbicara masalah hijrah itu arahnya kepada hijrah yang bermakna apa tadi? Khusus. Berpindah dari negeri kafir ke negeri apa? Islam, untuk menegakkan agama. Tapi ingat, ada hijrah yang bermakna umum. Itulah tadi, dia berpindah, meninggalkan, ya, hal yang diharamkan oleh Allah menuju kepada ketaatan. Ini banyak macam di sini. Kadang dia tinggalkan orang-orang yang jelek, misalnya kan, dia bergaul dengan orang-orang yang apa? Yang soleh. Itu juga hijrah namanya. Tapi itu hijrah bermakna apa? Umum. Ya. Tapi yang kita bahas di sini, di pelajaran kelima ini, ya, di tempat yang kelima dari Sittatul Mawadi minas sirah ini hijrah yang bermakna khusus. Ya, hijrah yang bermakna apa? Khusus. Dan penulis rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau punya buku khusus. Beliau jelaskan tentang faedah-faedah, manfaat dari hijrah ini. Ya. Tapi di sini beliau hanya terangkan satu di antara masalah, ya, hijrah yang kita akan baca nanti insyaallah taala. Ya, kalau mau bicara masalah pelajaran-pelajaran, faedah-faedah dari hijrah itu sangatlah banyak. Ya. Beliau sudah isyaratkan di situ kan. Kata beliau, wa fiha minal fawaid wal ibar. Ya, padanya ada faedah-faedah, pelajaran-pelajaran. Ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Ya. Apa yang tidak diketahui kebanyakan dari orang yang membacanya. Ya. Nah, di sini beliau singgung, ya, pelajaran tauhid. Ya. Di masalah hijrah ini. Jadi sudah paham tadi, ya, definisi hijrah. Apa tadi hijrah secara bahasa? Meninggalkan. Kalau secara istilah, hijrah terbagi dua. Ada hijrah yang umum, ada hijrah yang apa? Khusus. Apa dari hijrah yang umum? Ya, ditinggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju ketaatan. Nah, gitu kan? Kalau hijrah yang khusus, berpindah dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Nah, itu dipahami itu, ya. Baik. Pembahasan kita di tempat yang kelima ini hijrah bermakna khusus. Ya. Tapi sekarang mungkin ada yang tanya, apa ukurannya negeri kafir? Apa ukuran negeri Islam? Ya. Diukur di mananya itu? Apakah dilihat dari sisi ininya bagaimana? Ya. Mekah, perhatikan, ya. Mekah
di masa dahulu, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah negeri apa? Negeri Islam. Ya. Beliau kan sudah berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Itu 2 kali boleh berdoa. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ibrahim. Ya. Jadi Mekah di masa itu adalah negeri apa? Islam. Ditegakkan tauhid. Ya. Tapi ketika di masa jahiliyah, negeri Mekah menjadi negeri kafir. Ya, jadi negeri apa? Kafir. Karena mayoritas penduduknya di situ berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Nah, turunlah perintah hijrah di situ. Ada sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia kan? Ya. Sama-sama negeri kafir, tapi di Ethiopia itu masih mending daripada di Mekah. Ya. Di Ethiopia kan ada Raja Najasyi yang melindungi mereka, bisa beragama di situ. Ya. Tapi kalau di Mekah mereka tidak bisa. Maka mereka hijrah dari Mekah ke mana? Ke Habasyah. Ya, itu 2 kali terjadi. Ada yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini juga dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Ya. Nah, Mekah ketika itu dihukumi sebagai negeri apa? Negeri kafir. Karena mayoritas penduduknya orang kafir. Jelas ya? Syiar-syiar kesyirikan, kekafiran tampak sekali. Ya, orang menyembah berhala dan seterusnya ya. Walaupun ada dakwah dari Nabi SAW, tapi di masa itu kaum musyrikin lebih kuat daripada kaum muslimin. Nah, maka Mekah ini masih dihukumi negeri apa? Negeri kafir. Nah, turunlah perintah, ada ayat-ayat ya, nanti kita akan baca tentang kewajiban hijrah itu. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jelas ya? Nah. Jadi ini ukuran negeri itu, dikatakan dia negeri Islam, negeri kafir. Dilihat kepada mayoritas penduduknya di situ. Iya. Kalau mayoritasnya Muslim, tanpa di situ syiar Islam, maka dia negeri apa? Negeri Islam. Kalau mayoritasnya di situ orang kafir, ya, dan tanpa syiar-syiar kekafiran, maka itu negeri apa? Negeri kafir. Itu aja dilihat. Tapi sekarang dulu ya dari akhir majelis kita. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan lagi dari pelajaran yang kelima ini di sesi berikutnya. Itu sudah azan ya. Terakhir majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.